Psalm dalam Injil kehidupan. Semua orang tentu mendambakan hidupnya dimanapun berada akan merasakan damai sejahtera. Itu wajar ya. Semua orang tentu mendambakannya. Apalagi di saat kita berada di lingkungan gereja, harapan kita di sana penuh dengan damai, sukacita, ya, persahabatan, cinta kasih. Itulah yang kita dambakan setiap saat. Namun, apa yang kita bayangkan bukanlah seperti itu terkadang adanya. Karena di gereja juga ada konflik, ya. Ada kelompok-kelompok. Ada juga saling membenci. Masih banyak hal-hal di sana yang tidak kita pernah bayangkan, tetapi ada di sana. Sehingga ada orang mengatakan, waduh, capek deh di gereja ini. Katanya tempat Tuhan hadir, persekutuan suci. Tapi kok orang-orangnya nggak seperti itu. Akhirnya ada orang yang minggat dari gereja ke gereja lain. Atau bahkan mungkin minggat dari gereja, akhirnya hidup tanpa gereja. Intinya, bagi sebagian orang, gereja adalah sangat-sangat mengecewakan. Sehingga mereka katakan, waduh, di gereja itu nggak benar. Iya kan? Nggak benar. Di sana orang-orangnya seperti dunia, penuh kedagingan, tidak mencerminkan hidup Kristus. Ya, berbagai macam omelan dan juga kritikan-kritikan. Tetapi kita harus ingat, gereja itu adalah persekutuan orang kudus dan juga di sana ada dosa. Alkitab sudah mengatakannya di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikalah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, ini adalah bagian dari perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya. Bahwa dalam rumpun gandum itu juga ada lalang, ya, yang memang bukan ditabur oleh penabur yang disuruh oleh tuannya, tetapi pada malam hari mereka menaburkan lalang di antara gandum itu. Nah,
Demikian juga dengan gereja. Gereja adalah gandum dan iblis adalah lalang itu yang ingin merusak persekutuan orang kudus. Terkadang lalangnya lebih kuat, ya, sehingga gandumnya berantakan. Kita adalah bagaikan gandum, dan lalang itu pasti binasa. Karena ketika nanti waktunya tiba musim menuai, maka pemilik kebun itu berkata kepada para pekerja, kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang dengan berberkas-berkas untuk dibakar. Itulah gambaran neraka. Lalu kumpulkan gandum ke dalam lumbungku, kerajaan Allah yang kekal. Artinya, kita tidak usah bising dengan adanya lalang di antara gandum, dengan adanya orang-orang usil, orang-orang berdosa yang ada di antara persekutuan orang kudus. Biarlah bertumbuh bersama, tapi percayalah, lalang itu akan dibakar dan gandum akan ditempatkan dalam lumbung, yaitu kerajaan sorga. Oleh karena itu, sebagai gereja, gereja harus mampu menegakkan disiplin agar yang tadinya mempunyai sifat lalang ketika digembalakan, diberikan disiplin, dia akan berubah. Ya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh seorang bapak gereja, yaitu Agustinus. Dia mengatakan demikian. Gereja mengandung gandum dan lalang. Inilah yang dikatakan oleh Agustinus. Adanya orang fasik di dalam gereja tidak bisa dicegah. Memang hukuman disiplin atas orang yang berkelakuan buruk harus ada. Gereja harus menegakkan disiplin, menghukum orang yang berkelakuan buruk, tetapi hendaknya pelaksanaan hukuman itu jangan seperti pisau tukang bantai yang menyembelih, tetapi seperti pisau ahli bedah yang menyembuhkan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Bapak Gereja Agustinus. Hukuman itu jangan membantai orang, tetapi bagaikan pisau ahli bedah yang menyembuhkan. Sehingga, kalaupun ada orang berdosa di dalam gereja bagaikan lalang itu, ketika ada pisau ahli bedah yang menyembuhkan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Rahab aja, orang yang tak diperhitungkan, yang dianggap buruk kelakuannya, tetapi akhirnya dia ikut di dalam barisan kerajaan orang percaya. Untuk itu, biarkanlah semua bertumbuh dengan doa-doa kita. Kita percaya pintu sorga terbuka bagi setiap orang yang mau bertobat. Oleh karena itu, jangan pusing dengan berbagai bentuk-bentuk dosa dalam gereja. Ketika ada pisau ahli bedah, maka mereka juga nanti akan dapat bersatu dengan kita dalam pelukan Kristus Yesus. Haleluya. Amin.